warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat? Perkenalkan, nama aku Reza Yuliana. Pada diskusi kali ini tentunya aku nggak sendiri. Aku bareng teman diskusi aku yaitu Intan Nurul Hikmah. Hai semuanya. Nah, kita berjumpa lagi ya. Perkenalkan, saya Intan Nurul Hikmah dan terima kasih Reza Juliana. Di sini kami berdua adalah anggota kelompok 11 pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan hari ini, kan di pertemuan minggu lalu kita sudah berjumpa ya Kak Reza. Pada meet yang pertama yaitu sudah membahas tentang objek dan materi apa saja yang terkandung pada kajian etnomatematika, terkhususnya pada objek budaya bangunan Museum Sang Nila Utama. Nah, hari ini kita akan membahas kedalaman materi lagi, yaitu menentukan permasalahan dan menentukan materi yang akan dibahas oleh Kak Reza dan Kak Intan. Nah, mungkin oh ya, sebelumnya perkenalkan kami adalah mahasiswa dari PGSD Universitas Riau, kelas A semester 6. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan brainstorming lagi soal alasan mengapa kita akan mengambil objek Museum Sang Nila Utama dan kenapa fokusnya ke materi yang akan kami pilih. Silakan Kak Reza. Nah, benar Intan. Jadi kan tugas kita ini sebenarnya berangkat dari keresahan ya. Aku sering dengar kalau Ya. SD itu belajar geometri disuruh menghafal rumus, disuruh melihat gambar aja gitu di buku paket. Yang kadang itu pastinya membosankan banget ya untuk anak SD. Nah, setuju banget, Za. Nah, masalahnya itu siswa sering merasa matematika itu abstrak. Nah, sebelumnya Kak Reza, sepertinya kita belum menyampaikan bahwasanya pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas matematika apa saja yang ada pada objek Museum Sang Nila Utama. Ada kayak pembelajaran matematika tentang sudut, kemudian pengukuran satuan baku dan tidak baku, berat, kecepatan jarak, dan sebagainya, maaf. Nah, jadi dalam diskusi kali ini kami berdua, Kak Reza dan Kak Intan akan mengkerucutkan materi tersebut ke dalam materi yang kami ambil, yaitu adalah materi geometri. Nah, masalahnya terutama kalau anak SD pada pembelajaran materi geometri itu abstrak sekali. Kenapa? Karena mereka nggak tahu gunanya apa pembelajaran geometri di dunia nyata. Benar begitu, Kak Reza? Nah, benar Kak Intan. Karena permasalahan yang udah dijelasin Kak Intan tadi, kita berdua nih kepikiran buat menggunakan pendekatan etnomatematika di Museum Sang Nila Utama Pekanbaru. Biar apa? Biar anak SD itu tahu bahwa geometri itu ada di budaya mereka sendiri. Nah, betul Kak Reza. Nah, jadi minat belajar matematika mereka yang sebelumnya kita observasi itu kebanyakan rendah karena mereka nih menganggap nggak ada nih hubungannya antara pembelajaran geometri dengan kehidupan mereka. Nah, jadi Kak Intan dan Kak Reza akan membahas pendalaman materi tersebut terutama pada topik geometri. Nah, terus Reza, Kak Intan mau bertanya nih, kenapa kita harus mengambil materi geometri ya? Kenapa nggak yang lain gitu? Silakan Kak Reza, mungkin bisa Kak Reza jawab. Oke, kalau menurut aku ya, Tan, geometri itu merupakan materi yang sekiranya paling visual dan paling banyak ditemui di arsitektur bangunan, khususnya bangunan yang ada di Melayu Riau. Museum Sang Nila Utama itu bentuknya kan rumah panggung ya. Nah, Ya. tentunya di situ ada yang namanya garis, sudut, bentuk, dan itu kelihatan banget gitu. Dan kalau sekiranya kita menggunakan itu, materi yang kayak geometri, itu pasti tervisualisasikan dengan jelas. Oke, sepakat. Nah, Intan juga sepakat sih seperti itu karena kalau bangunan tuh biasanya yang paling mudah ya pembelajaran geometri dan yang paling nampak lah gitu. Nah, buat pembagian tugasnya nih,
kita berdua kan disuruh beda materi ya, Kak Reza. Nah, Intan rencananya mau mengambil materi pembelajaran matematika yang di fase rendah sih, rencananya, khususnya kelas 2. Kalau Kak Reza sendiri gimana? Oke, kalau Kak Intan tadi ngambilnya di kelas rendah, maka aku kayaknya nyoba yang lebih menantang deh, ngambil di kelas tinggi. Karena Kelas berapa? agar nanti kita punya dua perspektif yang berbeda nih. Gimana sih penerapan geometri berbasis matematika musim sang nilai utama di kelas rendah, dan gimana pula penerapannya di kelas tinggi gitu. Nah, Tan, coba deh ceritain dulu. Kenapa sih kamu tertarik ngambil materi geometri di kelas 2 SD gitu? Dan gimana rencana pembelajaran untuk kedepannya? Kalau dari Intan, kenapa Intan pilih kelas 2 yang notabene-nya itu adalah fase fase A ya, Ya, masa? fase kelas rendah. Nah, itu karena alasannya di kelas 2 itu kan mereka tuh masa transisi dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, kelas 1 ini kan masih kelas cimit-cimitnya lah gitu kan. Betul, betul. Mereka masih masa transisi mengenal bentuk-bentuk di sekitar mereka. Nah, permasalahan yang Intan temui dari berbagai observasi dan terjun langsung dalam praktik mengajar di SD itu kelas 2 itu banyak yang sering ketukar nih antara bentuk bangun datar dan bangun ruang kalau cuma lihat gambar dua dimensi doang. Kadang kan anak-anak itu menyebutnya kalau bola itu lingkaran atau sebaliknya. Terus kadang ada juga yang bilang payah membedakan yang mana persegi dan yang mana kubus dan mana kubus, mana balok. Atau mungkin mereka bilangnya kalau persegi itu adalah peta. Kadang persegi panjang juga mereka menyebutnya itu adalah persegi. Nah, dari permasalahan itu sih Intan makanya tertarik mengambil materi di kelas 2. Kalau Reza sendiri bagaimana? Wah, benar banget Intan. Karena benar ya tadi kita nemui permasalahan di lapangan gitu. Kadang anak-anak bilangnya persegi itu peta gitu dan lain sebagainya. Iya, Berarti Intan pendekatannya lebih ke eksplorasi ya berarti? lebih ke eksplorasi. Nah, ya betul karena anak-anak kelas 2 ini kan belajarnya lewat identifikasi bentuk secara nyata. Mereka lihat bentuk dan mereka langsung menyebutkan oh ini bentuk ini dan sebagainya. Nah, Intan memakai objek Museum Sang Nilai Utama ini sebagai media dan rencananya pembelajarannya itu Intan mau ngasih lihat pakai video dokumenter atau virtual tour museum itu. Terus nanti mereka akan mencari benda yang bentuknya tuh persegi panjang. Misal nanti ada aktivitas seperti apa saja sih benda-benda di museum ini yang berbentuk seperti persegi panjang, kemudian segitiga, kemudian lingkaran dan sebagainya. Jadi mereka itu tidak cuma membayangkan, tetapi juga mereka benda-benda tersebut juga merepresentasikan bentuk-bentuk bangun datar. Nah, tapi Reza, kalau dari materi Intan sendiri nih ya, di kelas 2 itu yang membahas tentang geometri itu ada pada bab 3, di mana bab 3 ini terdiri dari 3 topik. Yang pertama, topik A itu khusus untuk membahas bangun datar, kemudian topik B itu khusus membahas tentang keterkaitan bangun datar. Misal, kalau dalam objek dua dimensi seperti gambar perahu itu bangun datar terbuat dari gabungan bangun datar apa saja. Misal, jajar genjang sama segitiga misalnya. Terus kalau yang di topik 3 itu adalah membahas tentang bangun ruang. Nah, sementara di diskusi dan di tugas pada matkul ini kan kita sepertinya akan membuat rencana pembelajaran 2 JP saja. Nah, kalau 2 JP rencananya Intan mau mengambil topik aja sih. Ada bangun datar saja. Kalau Reza sendiri gimana? Oke. Kalau aku kayaknya lebih milih ke kelas 5 SD ya, Intan, karena di kelas tinggi itu permasalahannya beda lagi sama permasalahan yang Intan jelaskan tadi. Nah, kalau kelas
5 SD itu biasanya siswanya sudah mulai bosan nih sama matematika karena rumusnya makin banyak, rumusnya makin rumit, kayak keliling lah misalkan. Mereka itu ngerasa cuma perhitungan mereka tuh nggak ada maknanya gitu. Nah, jadi aku tadi udah searching juga materi tentang keliling ini ada pada materi bab 4. Di situ juga ada beberapa subbab, ada keliling bangun datar persegi, bangun datar segitiga, dan lain sebagainya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, aku kayaknya milih materi pada bab 4, yaitu keliling bangun datar yang mana isinya itu ada kayak keliling segitiga, keliling segi empat gitu. Karena sepertinya untuk keliling ini nggak perlu yang banyak kalian kan, karena ibaratnya rumusnya juga udah ada kan gitu. Oh, jadi Reza nih ngambilnya tuh lebih sedikit menantang dari materi Intan ya, Ya, terkhususnya di kelilingnya. uh, Berarti berarti dapat eh, kita rangkum bahwasannya kita berdua yaitu Kak Reza dan Kak Intan, di mana Kak Intan itu mengambil materi kelas 2 terkhusus pada topik A yaitu bangun data, sedangkan Kak Reza itu pada bab 4 terkhususnya pada materi mencari keliling bangun datar ya. ya benar Kak Intan. Jadi siswa-siswi kita itu nanti nggak cuma hitung keliling yang ada di buku, tapi juga mereka menghitung setiap sisi bangun datar yang ada pada Museum Sang Nila Utama tentunya. Dengan begitu, mereka juga pasti ngerasa bangga lah setidaknya. Mereka pasti mikir, oh ternyata masyarakat zaman dulu sudah mempertimbangkan, oh kalau buat museum itu kayak gini, kelilingnya harus segini gitu. Oh, baik. Kak Reza juga kita sepertinya Intan belum menyampaikan bahwasanya di bangun datar itu eh, umumnya untuk anak kelas SD itu terbagi menjadi 3 yaitu ada segitiga, segi empat, dan bentuk lengkung. Di mana ada juga nih namanya segi banyak. Segi banyak itu contohnya kayak termasuk segitiga juga. Pokoknya banyaknya itu tergantung pada jumlah sisi seginya itu. Misal kalau ada 3 sisi berarti dia segitiga. Terus kalau ada 4 sisi berarti dia segi empat. Kalau misalnya bentuk lengkung itu contohnya kayak lingkaran dan sebagainya. Mungkin tadi belum belum kita jelaskan ya. Lanjut Kak Reza. Oke, tadi udah dijelasin Kak Intan nih, bangun datar tuh ada apa-apa aja sih gitu. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada yang namanya segitiga, segi empat, sisi lengkung, segi banyak gitu. Nah, kalau misalkan di materi Kak Intan nanti di kelas 2 itu ibaratnya kayak menunjukkan yang mana sih persegi panjang, yang mana sih persegi, kayak gitu. Maka nanti di materi Kak Reza, kita akan membahas tentang keliling. Oh, keliling persegi itu segini-segini gitu. Cara mencari Ya, misal kalau keliling persegi 4 kali sisi gitu kan. ya benar kayak gitu. Masih menggunakan ibaratnya bangun datar yang udah diajarkan Kak Intan gitu di kelas 2. Pokoknya intinya kalau Kak Intan eh, hanya mengenalkan dan membedakan kepada siswa ini loh yang disebut dengan bangun datar, ini loh ciri-cirinya, kemudian ini loh bentuknya pada eh, pada media-media atau pada bangunan-bangunan yang ada di museum. Terus nanti akan dijelaskan lebih lanjut siswa itu mencari keliling dari bangun-bangun tersebut. Seperti itu ya Kak Reza? Ya benar Kak Intan. Tadi juga aku lupa menyampaikan bahwa rancangan pembelajaran kedepannya itu karena tadi Kak Intan menggunakan video dokumenter dan juga virtual tour, sama nih aku juga insya Allah akan menggunakan video dokumenter maupun virtual tour sebagai media untuk anak kelas 5 tersebut. Baik.
Nah, Kak Intan, masalah kejenuhan siswa dan sifat matematika yang abstrak tadi bisa kita selesaikan kan lewat media Museum Sang Nila Utama ini. Tentunya tadi lewat media yang sudah dijelaskan oleh Kak Intan. Bisa berupa video dokumenter maupun video virtual tour. Baik Kak Reza. Nah, jadi udah clear ya teman-teman semua. Nah, jadi udah ngetahui nih alasan dan implementasi kami berdua terhadap tugas ini, dan intinya kesimpulannya adalah kami berdua Kak Reza dan Kak Intan memilih objek museum ini supaya pembelajaran geometri itu tuh tidak cuma kontekstual tetapi juga pembelajaran geometri itu tidak hanya tekstual alias hanya belajar konvensional melalui buku saja, tetapi juga pembelajaran geometri itu ada pada benda-benda di sekitar siswa, yaitu kontekstual dan berbasis budaya Melayu Riau. Contohnya pada objek Museum Sang Nila Utama. Nah, semoga diskusi kita pada hari ini bisa dapat nih poin-poin yang bagus dari dosen ke depannya. Kemudian Kak Reza? Amin. Oke deh, karena rasanya diskusi kita sudah selesai, Kak Intan. Tadi juga udah dijelaskan, disimpulkan oleh Kak Intan. Kami dari kelompok 11, tentunya dengan aku Reza Yuliana dan saya Intan Nurul Hikmah. Kami pamit dulu, sampai jumpa di pembahasan diskusi Meet berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.